Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya selaku tutor dari kelompok C1 yang bernama Arya Maulana Sari ingin mengajak Anda semua untuk menjelajahi dan memahami keindahan serta sejarah yang ada dalam Padang Savana Lapa Pajongan, salah satu daerah wisata yang berlokasi di Kecamatan Poliang Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada presentasi kali ini yang berjudul Padang Savana Lapa Pajongan, kami semua beranggotakan 7 orang, dan di mana kami akan mengeksplorasi tentang keunikan laskar, kekayaan alam, dan latar belakang dari tempat wisata yang menawan. Kami berharap agar dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai destinasi yang menarik ini. Ayo kita mulai petualangan kita menjelajahi Padang Savana Lapa Pajongan dan menemukan keindahan yang tersembunyi di dalamnya. Salam Arya Maulana Sari, tutor dari kelompok C1. Salam Fadlan dari kelompok C1. Salam Umi dari kelompok C1. Salam Surya dari kelompok C1. Salam Diva dari kelompok C1. Salam Husni dari kelompok C1. Salam Silsa dari kelompok C1. Padang Savana Lapa Pajongan merupakan hamparan rumput yang sangat luas berwarna hijau. Menurut warga sekitar, arti dari Lapa Pajongan berasal dari bahasa Bugis, yaitu Lapa artinya padang dan Pajongan artinya berburu rusa atau yang biasa disebut dengan orang Bugis Jongang. Di masa lampau hingga akhir tahun 1990 masih dapat ditemukan puluhan ribu binatang bertanduk itu berkeliaran atau merumput di daerah sekitar ini. Pada tahun 1980-an, destinasi ini didominasi dengan warna hijau yang dapat menyejukkan mata wisatawan dan dihiasi dengan perbukitan yang biasa disebut dengan Bukit Teletubbies. I don't need no light to see you shine. Tempat ini dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 dengan jarak tempuh kurang lebih setengah jam dari pusat Bombana dan 4 jam dari kota Kendari. Selain itu, terdapat situs sejarah di lokasi ini yang menjadi saksi bisu tentang kekejaman Romusa atau disebut dengan sistem kerja paksa pada masa pendudukan Jepang di bumi perihal sekitar tahun 1942 sampai dengan 1945. Lalu ditemukanlah hasil gua ini yang terdapat di pinggiran desa Batu Putih dalam kondisi memprihatinkan. Gua ini diduga selain tempat persembunyian juga sebagai gudang amunisi bagi tentara Jepang. Sementara satu unit lainnya terdapat di Padang Pajongan. Gua itu bisa disebut dengan bunker Jepang karena konstruknya yang telah permanen di kedalaman 10 meter lebih. Mau lihat lebih lanjut? Ayo ikuti terus. Ya, kami sekarang berada di kawasan bandara yang dulu digunakan oleh Belanda dan Jepang zaman perang dulu. Ya, sekarang ikuti saya untuk masuk ke dalam pintu gua tersebut. Kita sudah berada di salah satu bunker sejarah budaya di Lapa Pajongan. Dan ini pintu masuknya, kawan-kawan. Lorong ini tersebut memiliki
memiliki panjang 8 meter. Dan di ujung sana terdapat cahaya-cahaya dari cerobong ke atas. Ya, dan ini adalah cahaya dari tebusan corong ke atas. Ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh PHCB di Kabupaten Bombana. Ya, mari kita lihat cerobongnya, saudara. Saksikan. Kedalamannya ini sekitar 10 meter. Kita berharap agar peninggalan sejarah ini terus dijaga, karena ini merupakan jejak sejarah peradaban masa lalu di Kabupaten Bombana. Ini masih besi asli, saudara. Kita tidak bisa menggerakkan besi ini. Tahun 2000-an, besi ini masih utuh. Namun, sekarang sudah divandalis dan dijual sebagiannya. Ini sisa ini yang bisa dipotong dengan peralatan apapun. Walas berata jalan yang diduga digunakan oleh Jepang dan Belanda. Program mereka itu bekerja sebagai rumusa untuk meratakan lapangan udara yang mereka buat saat itu. Anda lihat semua ini, danau-danau terlihat sangat indah. Banyak sekelompokan anak-anak muda yang datang di sini setiap malam minggu dari sekitar Panyangge di Bombana ini. Kemudian juga dari sekitar Kolaka, Konawe, dan dari segala penjuru Sulawesi Tenggara. Tapi danau-danau tersebut terlihat sangat kering dikarenakan musim kemarau. Itulah tadi penjelasan mengenai destinasi Padang Savana Lampa Panjang yang berlokasi di Kecamatan Poliang Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami berharap dengan adanya upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan lingkungan yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa keindahan ini tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. Mari kita dukung pelestarian lingkungan dan pengembangan lingkungan agar keindahan di Padang Savana Lampa Panjang ini dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Pergi tanpa pamit akan kesal.